Halo sobat ternak dimanapun berada. Perkenalkan, saya Raharding Gautama selaku co-founder dari Serna Farm Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai bisnis proses budidaya domba dan kambing perah yang dilakukan di Serna Farm. Oleh karena itu, sobat ternak semua, sebelum kita membangun sebuah kandang, sebaiknya kita mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai peluang atau prospek dari budidaya domba dan kambing perah ini. Sobat ternak semua bisa berkunjung kepada peternak yang telah lebih dahulu memulai usaha tersebut ataupun dapat mencari informasi yang ada dari internet atau dari media apapun. Tujuannya apa sobat ternak? Jikalau kita sudah mengetahui bisnis outlook atau prospek dari budidaya domba dan kambing perah yang akan kita lakukan, kita sudah ada gambaran segmen mana yang akan kita pilih yang menurut kita itu mudah, yang menurut kita memungkinkan, sehingga farm yang akan kita bangun itu memiliki profit atau dapat menguntungkan sobat ternak. Setelah kita mengetahui bisnis outlook tersebut, sebaiknya kita mendirikan farm itu berdasarkan legalitas yang sudah kita penuhi. Jangan sampai sobat ternak membangun kandang terlebih dahulu padahal legalitasnya belum dimiliki. Biasanya ini sobat ternak berpotensi akan terjadi konflik sosial, yaitu di demo misalnya. Demonya ini sudah pasti dia akan menanyakan hal yang mendasar ialah mengenai legalitas. Apakah farm kita sudah memiliki legalitas atau belum? Ketika kandang sudah berdiri, kita belum memiliki legalitas, maka biaya yang akan kita keluarkan atau biaya yang akan kita berikan itu nanti akan lebih besar karena kandang sudah terlanjur berdiri. Entah itu misalnya kandang direlokasi atau mengurus perizinannya juga akan lebih rumit karena kandangnya sudah berdiri sobat ternak semua. Jadi pastikan legalitas terlebih dahulu dipenuhi sebelum diputuskan membangun sebuah peternakan atau kandang. Setelah sobat ternak membuat kandang, 2 bulan sebelum kandang selesai, sobat ternak mencari sumber bahan pakan, baik itu berupa hijauan ataupun konsentrat. Jika sobat ternak memiliki lahan yang cukup dan ingin menanam pakan sendiri, ya sobat ternak dapat melakukan 2 bulan sebelum kandang selesai ini menanam hijauan, ya, bisa berupa pakcong, odot, sorghum, ya, atau sumber serat lainnya. Ataupun jika sobat ternak juga ingin menanam legum, jenis legum, ya seperti kaliandra, gamal, ya, indigo vera, dan lain-lain. Karena ini jenis tanaman keras, legum, menanamnya paling tidak 6 bulan sebelum kandang selesai. Ya, jadi kalau hijauan, teman-teman cukup menanam kurang lebih 2 bulan sebelum kandang selesai. Sedangkan untuk hijauan berupa legum atau dikenal dengan green concentrat, ya ini 6 bulan sebelum kandang selesai sudah mulai menanam sahabat ternak, sehingga ketika ternak nanti sudah masuk, bahan pakannya sudah tersedia. Jangan sampai ternak kita sudah beli, sudah ngisi kandang, namun pakannya belum punya. Nanti sobat ternak akan kerepotan karena ternak itu tidak bisa libur makannya, harus makan setiap hari. Ya seperti pada manusia, karena makan itu adalah kebutuhan pokoknya yang harus terpenuhi. Jikalau ternak sudah terlanjur beli namun pakan tidak punya, biasanya itu akan panik sehingga akan beli biasanya, dan harganya jauh lebih mahal karena kita belum siap bahan pakan. Kemudian daripada ternaknya sakit bahkan mati, jadi kita harus rela merogoh kocek lebih dalam untuk membeli bahan pakan. Maka itu siapkan bahan pakan terlebih dahulu baru mengisi kandangnya sobat ternak, baru membeli ternaknya. Untuk sobat ternak ketahui, di Serna Farm ini kami ada fattening, ada breeding. Ya, fattening ini juga kita ada beli bakalan dari pasar. Karena kami saat ini memiliki hilir berupa Akikoh dengan brand Nusantara Akikoh sobat ternak. Ada juga kedai sate dengan brand kedai sate babe gue
Ini baru ada di Grand Depok City, jadi yang dekat-dekat sana sobat ternak bisa mampir untuk mencicipi olahan domba dari Sirana Farm. Sedangkan akikohnya ini kita sudah ada di Sidoarjo, Depok, dan sebentar lagi ada di Tangerang sobat ternak. Selain itu juga kita jual hewan hidupnya hasil dari fattening tersebut, karkas ataupun daging. Ya, sedangkan breeding di Sirana Farm ini kita ada breeding domba dan juga kambing perah sobat ternak. Domba kita menggunakan pejantannya Dorper. Dulu kita ada Awasi. Saat ini kita sudah tidak mengembangkan Awasi. Dorper pertama kali dulu kita di cross untuk upgrading genetik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di topik berikutnya. Ini menggunakan indukan Garut, Dombos, Sofas. Sedangkan di kambing perah kita ada jantannya Sanen dan Anglo-Nubian. Nah, kenapa kita menggunakan pejantan Dorper sobat ternak, tidak menggunakan yang lain? Karena berdasarkan literatur yang kita baca bahwa the best meat of lamb itu Dorper sobat ternak. Karkasnya bagus, dagingnya enak, itu di Dorper sobat ternak. Sedangkan Sanen memiliki volume susu yang lebih banyak, sedangkan Anglo-Nubian memiliki kualitas susunya yang lebih baik, lebih kental, ya lebih creamy, itu di Anglo-Nubian. Jadi cocok sekali untuk sobat ternak yang ingin memiliki hilir berupa pengolahan keju, butter, ya yogurt, kefir gitu ya. Ini karena lemaknya lebih banyak atau lebih tinggi. Nah, setelah breeding sobat ternak, kambing ini baru bisa diperah setelah induknya adalah beranak dia atau melahirkan, baru dapat keluar susunya, itu yang kemudian diperah. Sedangkan di domba setelah dia beranak, dia setelah lepas sapi, dia akan masuk ke pembesaran sobat ternak. Nah, biasanya kita lepas sapi di sedan ini 2 bulan. Nanti growth atau pertumbuhan anakan domba yang lebih dari 7 kilo sebulan, ini akan kita grading sebagai bibit. Yang di bawah 6 kilo sebulan ini kita afkir ya, untuk kita gemukkan di fattening, yang kemudian nanti akan dipotong akiko, kedai sate, karkas ataupun daging. Tidak kita jual hidup sobat ternak. Supaya apa? Supaya dipastikan bahwa yang afkiran dari Sirana Farm ini tidak digunakan sebagai bibit di masyarakat. Ini hanya yang jantan sobat ternak ya yang dijual itu. Sedangkan betina baik dari domba maupun kambing digunakan untuk rearing. Tujuannya apa? Untuk upgrading genetik. Jadi nanti Dorpernya dikawinkan dengan F1, F2, F3 dan seterusnya. Sanen dan Anglo-Nubian juga sama, dikawinkan dengan F1, F2, F3 dan seterusnya. Nanti indukan-indukan lokalnya seperti Garut, Dombos, Sofas akan kita afkir untuk kita masukkan ke fattening lagi. Ya, itulah tujuannya upgrading. Nanti kedepannya akan semua tergantikan lokalnya dengan hasil anakan cross. Itu juga dengan Sanen dan Anglo-Nubian. Dulu kita menggunakan indukannya berupa Jawa Randu dan Senduro. Ya, nanti juga ini setelah rearing ini berjalan, upgrading genetik, ya, nanti Jawa Randu dan Senduronya kita afkir untuk digemukkan ke kandang fattening sebagai akiko, kedai, karkas ataupun dijual berupa daging. Nah, ini gambaran singkat dari bisnis proses budidaya domba dan kambing perah yang dilakukan di Sirana Farm sobat ternak. Nanti episode berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi mengenai bisnis outlooknya, legalitas, kandang, pakan, ternak, fattening ataupun breeding, pembesaran, rearing, dan milking. Kita akan bahas nanti satu persatu setiap topiknya. Demikian sobat ternak semua, terima kasih.